Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, berubah lagi nih kayaknya situasi. Gua mau mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan, juga mengucapkan selamat berlibur ya buat teman-teman juga semua. Nikmatilah liburan ini. Semoga liburan ini semakin nyaman dilewati kalau Manchester United-nya menang di sisa 2 pertandingan sebelum akhir tahun ini. Jadi nanti akan ada Boxing Day ya, yang dimana itu jadi tradisi ya Liga Inggris, ada pertandingan sesudah hari raya Natal. Ya tujuannya sebenarnya awalnya kalau nggak salah tuh untuk menghibur sih, karena kan tuh hari libur kan, jadi supaya habis perayaan ya adalah hiburan. Cuman akhirnya dijadikan tradisi yaitu Boxing Day. Nah dimana besok nanti itu kita akan jadi dini hari ya tanggal 27 kita akan melawan Wolverhampton. Jadi Wolverhampton ini memang tim yang paling bawah saat ini, tapi dia ini lagi menanjak, peringkat 18 malah dia. Dia terakhir setelah 4 pertandingan kalah, terakhir dia menang kemarin lawan Leicester City, timnya Van Nistelrooy. Jadi Van Nistelrooy juga udah selesai tuh masa honeymoonnya. Kemarin juga sudah dilakukan press conference yang dimana ya kembali Ruben Amorim ditanyakan mengenai Marcus Rashford, dan dia bilang ya tanyakan, dia bicara nggak sesudah interview itu. Dia bilang gue tiap hari bicara sama dia, tapi bukan masalah interview, masalah performance. Ngefek gak sih Marcus Rashford ke tim? Nggak ngefek. Dia bilang nggak ngefek kok, nggak ada pengaruhnya buat tim. Terus tanya siapa yang injury. Nah ini yang agak-agak mengkhawatirkan juga ya, selain Mason Mount, Lindelof dan Luke Shaw. Dia bilang Harry Maguire nggak bisa dalam waktu 90 menit terus-menerus, dalam 3 hari hanya istirahat. The Lig kayaknya masih sakit sepertinya. Nah, jadi ini adalah problem, dan dia juga harus merotasi ya during selama 1 minggu dan selama berhari-hari, ada selang minggu sama selang hari lah. Ya kalau kita punya banyak cedera ya mungkin kayak kemarin ya, ini adalah persoalan yang besar. Terus ditanyakan mengenai Wolves ya. Wolves itu kan tim yang banyak Portugalnya ya. Jadi dia habis pecat pelatih. Nah ini dia nih, kadang-kadang nih setiap tim yang habis pecat pelatih kan biasanya masa honeymoon tuh, lagi jago-jagonya. MU itu selalu dapetnya begitu. Tim yang habis pecat pelatih. Jadi si Vitor Pereira ya dari Porto ya, dari Portugal ya. Dia yang juga banyak juga pemain-pemain Portugal ya, dia bilang sih ya ini adalah tantangan ya bagi dia untuk menghadapi, ya istilahnya dia udah paham lah cara bermainnya si bos barunya Wolves ini. Ada suatu ya pesan lah mungkin ya dia bilang buat dari Amorim buat para fans gitu lah, karena wartawan mancing dengan pertanyaan gitu ya, dan dia sadar bahwa ya fansnya saat ini mungkin dalam keadaan udah nggak sabar gitu loh ya. Mungkin kata tepatnya dia bilang frustasi. Siapa yang nggak frustasi? Kita udah 11 tahun hampir 12 tahun begini-begini aja prestasi ya. Dia bilang gua mengerti rasa frustasinya para fans. Yang penting sih sekarang ekspektasinya kan kita naik perlahan-lahan dulu nih di liga nih ya. Dia bilang sih ya bahwa
Ya dia nggak merasa bahwa semua atmosfer ini membuat ini. Dia bilang dia berjanji. Nah, ini kata-kata yang menurut gua sih komitmen buat dia ya. Dia akan perbaiki apa yang akan terjadi di klub ini. Bahkan dia bilang kalau perlu bocor yang di stadion tuh di ruang press conference pun dia yang benerin gitu ya. Nah, ini adalah satu komitmen dari dia bahwa ya gua datang ke sini, gue benerin nih semuanya nih. Ya. Mungkin termasuk membenarkan pemain dengan cara membuang yang nggak perlu, ya itu nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia mungkin udah ini ya, udah bete gitu ya. Wartawan nanya-nanya hal-hal yang ya biasa lah, yang nggak ada hubungannya dengan games gitu, gak ada permainan. Pendapat lu gimana mengenai Boxing Day, pertandingan hari Christmas? Biasa kan suka gitu kan. Dulu kan Ten Hag jawabnya, ya ini kan tradisi gitu. Ada yang bilang ya biasa memancing, dia protes apa enggak gitu. Kemudian Amorim harus jawab, gue nggak peduli masalah Natal, masalah Christmas katanya. Yang gue pengen tahu, yang gue pengen lakukan cuma pengen menang katanya. Ya akhirnya semprot lah itu sekalian wartawan, jurnalis. Jadi Boxing Day itu kita dulu terakhir kalah itu pas zaman Louis van Gaal ya. Berarti itu sekitar 9 tahun yang lalu, yang dimana saat itu Louis van Gaal lagi bagus-bagus tracknya. Sekali lagi karena badai cedera dan dia sempat udah mulai pakemin 3 back tuh, 3-5-2. Cuman karena begitu masuk Desember, Ashley Young sama Valencia ya kanannya, itu kan semua dirubah tuh. Ashley Young sama Valencia jadi wingback. Itu mengalami cedera, jadi akhirnya ngedrop. Dan di bulan itu juga lah dia mulai diberitahu bahwa dia akan diganti oleh Jose Mourinho karena udah gagal di Liga Champions. Terus kemudian pas sebenarnya tuh MU masih peringkat 45 loh. Nah itulah manajemen yang dulu ya. Nah setelah itu sih kita dalam Boxing Day sih selalu meraih kemenangan. Menurut gua sih besok harusnya sih Amorim udah pasang full gas aja gitu ya, gaspol gitu istilahnya. Mainkan pemain-pemain terbaik ya. Cuman saya kalau bertanya mainkan pemain-pemain terbaik, sekarang pemain terbaik siapa gitu loh. Mungkin cuman Ahmad, Mazraoui gitu loh. Itu kan yang bagi gue sih itu bagus gitu loh. Sisa lainnya lagi pada ngedrop gitu. Jadi kalau mau tanyakan susunan terbaik, siapa yang terbaiknya gitu. Ya kalau pikiran gue dengan kiper Andre Onana dan dengan keadaan back ini yang banyak yang cedera, ya mau nggak mau kita mungkin akan pasang Maguire, Lenioro sama Lisandro Martinez. Mungkin ya Maguire nggak main 90 menit full, mungkin nanti sekitar menit 50 atau 60 ya mungkin masuk Johnny Evans, atau mungkin ada back muda yang akan dipanggil. Untuk 4 tengahnya gua kayaknya agak ragu memainkan Malaysia. Kemarin dia agak betul juga drop ya, semua drop sih yang kemarin lawan Bournemouth. Mungkin kirinya dipasang di Dalot ya. Kemarin Dalot habis bagi-bagi makanan juga tuh buat para homeless. Terus coba deh kanannya dari awal Anthony deh, wingback kanannya deh. Ya kan masih seger tuh, buktikan gitu loh. Kan katanya dia juga akan mau coba membantu Anthony ya. Biar tengahnya kita coba pasang Ugarte sama Bruno. Coba dipasang dulu. Atau kalau mau Ugarte sama Casemiro coba deh dipasang. Ini kan belum pernah dipasang nih yang gue bilang. Coba lihat buktinya. Casemiro Ugarte itu duetnya belum pernah dipasang sama sekali. Casemiro Maino, Casemiro Bruno, Casemiro Eriksen udah pernah. Ugarte Bruno, Ugarte Maino, Ugarte Eriksen, Ugarte siapa namanya Mon pernah. Coba deh Casemiro sama Ugarte pasang dulu coba nih, biar tengahnya lebih kuat. Yang penting nggak hilang kontrol aja di tengah deh.
biar si Bruno agak maju ke depan, terus Ahmad mungkin dengan striker Højlund, jadi lebih ke 3-4-1-2 gitu loh, biar coba ya lokasi si Bruno tuh kebebasan. Cuman Bruno itu kan kalau si kebebasan kalau dia itu ditolong dua gelandang bertahan yang determinasinya tinggi, 2 DM gitu ya, kayak zaman waktu itu ada Fred sama McTominay. Terus pas zaman Nistelrooy kan dengan Ugarte sama Casemiro. Nah coba deh, jadi mungkin agak ke 3-4-1-2 gitu. Ya gue rasa Wolves ini dengan pelatih baru mungkin dengan ada satu suntikan baru ya, jangan teknik dan strategi baru ya, harusnya sih bisa ya bisa dihadapin lah ya. Kadang-kadang sekarang udah mulai agak ragu juga nih untuk meyakinkan MU itu bakal menang apa enggak. Tapi tradisi Boxing Day sih udah 9 tahun kita nggak pernah kalah. Kalau misalnya kita kalah aja, wah ini akan berat banget, bener-bener berat. Jadi permainan tim harus bisa sangat kompak, kontrol bola, berani untuk press. Ya, berat press ini kan cuman resikonya kita akan bisa ada yang kena cedera ya. Ya, gue belum mempermasalahkan pemilihan pemain nanti siapa aja. Kalau misalnya emang ini tidak sesuai dengan prediksi gue, ya udah. Berarti kita Amorim ini masih mengulas, masih bongkar pasang, masih bener-benerin baut, ibaratnya begitu ya. Belum tancap gas. Satu pertandingan lagi terakhir dia lawan Newcastle di kandang di malam tahun baru. Ya semoga nanti sih bisa melakukan reaksi pandangan mata. Nanti sampai ketemu lagi ya di bahasan-bahasan berikutnya di channel United Identity. Oh ya, skor prediksi 0-1 bisa lah menang. Sorry, ya berarti jangan kebobolan gitu, 0-1 gitu. Menang dulu deh, menangnya. Dan yang pasti gue nggak mau ngelihat kita kebobolan dari set piece. Dah. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.